Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi di sini digambarkan ada pertentangan yang baik dengan yang jahat, yaitu keinginan roh kudus yang menyampaikan rencana-rencana Tuhan dengan keinginan daging. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, kecenderungan daging kita ini adalah kecenderungan keinginan diri ini yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita dapat melihat gambaran yang diangkat dalam Galatia 5 ayat 17 yang disampaikan barusan, pertentangan antara keinginan daging dan keinginan roh. Paulus juga gambarkan dalam Roma 7 ayat 14 sampai 24. Kita sama-sama dapat membuka kitab kita, Roma 7 ayat 14 sampai 24. Mungkin Handoko boleh bantu baca Ya. Roma 7 ayat 14 sampai 24 yang keras. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan memang aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi di situ sebenarnya dikatakan Paulus juga mengalami pergumulan yang sama, ya, yang mungkin juga kita alami dalam kehidupan ini. Jadi dalam batin, hati nurani ini, di mana Roh Kudus selalu berbicara, tentu kita mengetahui apa itu yang baik. Tetapi kecenderungan kedagingan kita, walaupun kita tahu apa itu yang baik, seringkali kita malah melakukan yaitu hal-hal yang bertentangan. Inilah yang disebutkan oleh Paulus. Batinku tahu apa itu yang baik, tapi yang aku lakukan adalah hal-hal keinginan daging ini yang bertentangan. Sehingga Paulus mengatakan, aku ini manusia celaka, karena selalu keinginan dagingku bertentangan dengan keinginan Tuhan. Kemudian dia mengatakan, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini adalah suatu gambaran yang Paulus ingin sampaikan, bahwa melalui kekuatan kita tidak memiliki pengharapan, tapi kita mengucap syukur. Tuhan mengirimkan Roh Kudusnya selalu bekerja, memberikan suatu pengharapan, agar kita dapat meninggalkan atau terus bertumbuh untuk menyelaraskan keinginan Tuhan dalam keinginan kehidupan kita saat ini. Dalam kehidupan Anda sebagai orang percaya, bagaimanakah kita mengalami suatu keadaan ini, di mana kita selalu berperang antara yang baik dengan yang benar? Ini adalah suatu pertentangan, di mana kita harus dapat menyelesaikan dengan pertolongan Tuhan tentunya. Berikutnya, perjuangan yang digambarkan Paulus bukanlah perjuangan setiap manusia. Itu secara khusus merujuk kepada tarik-menarik dari perang batin yang ada pada orang Kristen. Karena manusia dilahirkan selaras dengan keinginan daging. Dalam Roma 8 ayat 7. Kita sama-sama dapat membuka Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah persetujuan terhadap Tuhan, karena ia tidak takluk kepada hukum Tuhan. Hal ini memang tidak mungkin baginya.
Hanya bila mana kita dilahirkan kembali oleh roh, maka konflik rohani ini mulai muncul. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Kita sama-sama dapat bukanya pemirsa. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan ini tidak berarti bahwa orang bukan Kristen tidak pernah mengalami pertentangan moral. Mereka tentu saja mengalaminya. Tetapi konflik ini pun pada akhirnya merupakan hasil dari roh. Namun demikian, perjuangan orang Kristen memiliki dimensi baru, karena orang percaya memiliki dua sifat yang berperang satu sama lain, yaitu daging dan roh. Dalam kehidupan kita, melalui pelajaran ini tentu setiap hari kita mempunyai pertentangan di dalam diri kita, khususnya di dalam pemikiran kita, di mana pertentangan itu memang selalu muncul gitu ya. Iya, Antara yang baik, yang benar yang kita ketahui, ya, dengan apa yang tidak benar, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, dan di mana kita harus menggunakan kuasa memilih kita dalam setiap harinya untuk melakukan apa yang benar, yang adalah kehendak Tuhan. Kita lanjut berikut ya. Sepanjang sejarah, orang Kristen telah merindukan kelepasan dari perjuangan ini. Beberapa orang telah berusaha untuk mengakhiri pertentangan ini dengan mengasingkan diri dari masyarakat. Sementara yang lainnya telah mengklaim bahwa sifat berdosa itu dapat dimusnahkan oleh beberapa tindakan rahmat ilahi. Jadi, ada orang yang berusaha untuk mengalahkan keinginan daging ini, malahan dia tidak menjadi bersosial. Dia lari. Mungkin dia mengasingkan dirinya sendiri. Tentu bukanlah dengan demikian, supaya kita dapat berjuang hari demi hari untuk mengalahkan keinginan daging ini. Kedua upaya ini tentu keliru. Meskipun oleh kuasa Roh Kudus, kita pasti bisa menaklukkan keinginan daging ya. Kuasa Roh Kuduslah tentu yang dapat menaklukkan keinginan daging. Pertentangan itu akan terus berlanjut dalam berbagai cara sampai kita menerima tubuh yang baru pada kedatangan yang kedua kali. Jadi kembali di sini Andoko dikatakan, tentu perjuangan ini adalah terus menerus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi bukannya dengan kita mengasingkan diri, nggak bersosial, hanya dengan kuasa Roh Kudus, tentu kita dapat bertumbuh. Bukan artinya juga kita juga bersahabat dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang buruk ya. Karena hal-hal buruk itu juga akan tentu mempengaruhi kita ya. Kita tentu harus bersosial, tentu menjangkau dia, tapi pilihlah sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan ya. Saya akan lanjutkan juga di sini. Mengasingkan diri dari masyarakat tidaklah pernah membantu. Karena tidak peduli kemana kita pergi, perjuangan itu akan terus menyertai kita, dan akan terus demikian sampai kematian yang pertama ini. Tapi jangan kita mati dalam kematian yang kedua, karena Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya untuk menyudahi dosa tersebut. Selanjutnya, ketika Paulus menulis dalam Roma 7 tentang pertentangan batin pada orang Kristen yang mencegah mereka melakukan apa yang mereka inginkan, ia menggarisbawahi hebatnya pertentangan itu. Karena kita memiliki dua sifat, kita benar-benar berada pada dua sisi pertempuran sekaligus. Bagian rohani kita menginginkan yang rohani dan membenci keinginan daging. Namun, bagian daging kita merindukan hal-hal yang dari daging dan menentang yang rohani. Karena batin orang bertobat itu terlalu lemah untuk menolak keinginan daging dengan sendirinya. Satu-satunya harapan yang kita miliki untuk menundukkan daging adalah dengan membuat keputusan setiap hari untuk berpihak pada roh melawan diri kita yang berdosa. Amin. Jadi, di mana setiap hari kita harus membuat komitmen dan keputusan untuk berpihak melakukan apa yang benar, yang kita ketahui secara roh, yang memang semuanya itu adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Ya. Dan inilah sebabnya mengapa Paulus begitu bersikeras agar kita memilih untuk berjalan dalam roh. Jadi tentu pemirsa kita dapat melihat di sini. Perjuangan ini adalah perjuangan setiap hari. Artinya suatu usaha yang harus kita dengan pertolongan Roh Kudus, bukan hanya sesaat ya, atau bukan sekali atau dua kali, tetapi ini adalah proses setiap hari. Jadi di sini kita dapat melihat
untuk belajar firman Tuhan, untuk memohon dengan kerendahan hati, tuntunan Roh Kudus haruslah dilakukan setiap hari. Jadi tidaklah cukup kalau kita hanya pergi berbakti atau membaca firman Tuhan hanya kalau 1 kali seminggu ketika kita pergi ke gereja. Tentu itu nggak akan membuat pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Setiap rumah tangga, hendaklah hari-hari kita dimulai dengan menggali kebenaran firman Tuhan. Pagi dan petang, hendaknya seluruh rumah tangga berkumpul bersama-sama. Waktu bersama anggota keluarga, begitu juga waktu secara pribadi. Dan tentu setiap pergumulan dalam kehidupan kita, bawakan selalu di dalam doa. Dan doa itu haruslah menjadi seperti nafas hidup untuk kita selalu bertumbuh. Jadi inilah yang disebut dengan pertentangan. Setiap ada permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan, mungkin ada yang bersekolah, bekerja, berumah tangga, bersosial, hendaknya kita bawakan dalam doa dan selalu lihat janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Apakah ini baik atau tidak? Dan minta kuasa Roh Kudus. Karena di sini dikatakan kita punya pengharapan. Karena Roh Kudus selalu nyata. Dia selalu akan memberikan nasihat kepada kita yang hidup dalam dunia ini. Dan dengarkan bisikan Roh Kudus tersebut. Jangan kita takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan jikalau kita melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kiranya pelajaran kita pada saat ini menjadikan suatu berkat, suatu pengharapan untuk kita selalu memilih yang baik dalam kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati.